Kalau misalkan ada konglomerat yang bertanya pada Roy Apandi bahwa film ini akan saya beli, dijual seberapa gitu. Hilet. Ya kalau mangki mah kan udah biasanya. Mangki mah kadang pagi-pagi kadang itu. Hilet datang gitu bari memang. Hilet bari naon euy. Naon ieu rame-rame. Yes, dina tangka tetangka. Kita semua. Oke. Mulai Rik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Prokasma, teman-teman. Prokasma Program podcast kita semua. Betul sekali. Saya Arji Jana. Saya Arus Abani. Saya Reno Pratama. Reno Pratama atau kenalan heula mana teh. Kenalan sepuh. Habib. Kenalan heula. Ieu teh senior maneh. Waduh. Ente kawan apa ya, Ren? Tak apa-apa. Oh, apa? Geus aya buntutan tapi. Iya dong. Akhirnya buntutna. Iya dong. Beri kalian tahun A. Normal lah. Bisa dilihat mana. Ya orang ini Prokasma meureun selama bulan Agustus sampai tanggal 14 apa ya kasalipnya. Salib. Nya saling salip-salipan. Biasanya kan orang tiap malam Jumat jeung malam Senin. Ya. Nya ayeuna mah sementara sampai tanggal 14 tiap hari teh aya tayangan Kalasan di Bawah. Jadi dalam rangka memperingati ayeuna tanggal 14 teh. 14 Agustus 2023. Ya. Ulang tahun ke-68. Mun teu salah nya, mun salah benerkeun. Kayak gila ya. Sebagai orang awam. KSB naon artinya? Tadi Kalasan berkata. Sebuah karya film Royce Apandi lain urang sutradarana urang mah nyeun caritana. Jadi saya penulis cerita, penulis skenario, disutradarain sama Mas Wawan dari Cirebon gitu. Jang naon Dalam dulu itu dalam rangka memperingati 14 Agustus Hari Pramuka juga. Tahun 2010 itu. Berarti ini produksi tahun 2010. Kaciri sih 2010 soalnya Om Royce Gondrong. Guladig kene. Ayeuna ge guladig. Ada gempalah sih ga. Itu. Nah, jadi si film ieu teh nyaritakeun naon ya Om? Sebelum kita kasih sinopsis ya sinopsis. Jadi nyaritakeun tentang kegelisahan ari intina masih sebetulnya mah premis nama kegelisahan seorang Risma yang mau ikut pelantikan tapi tega ninggalkeun adina nu tunawicara nu tunarungu tetiasa ieu nyarios tetiasa mireng terus tetiasa nyarios gitu. Kamu minta mamnak mah katanya. Alah bah. Itu pakai bahasa isyarat. Nah. Gitu. Biasanya ngerti ya baru udah pakai bahasa isyarat. Justru di urang mah kieu ri. Lamun pakai bahasa urang kadang-kadang Sorry aduh pause. Kadang-kadang teu ngalartieun, tapi lamun pakai bahasa kitu justru barudak leuwih ngarti. Ya. Gitu. Si baru Nah, gerak ke teteh. Nah. Itu. Berarti kalau misalkan itu harus dipelajari berarti ya. Memang ada bahasa isyarat. Justru di situ itu di film ini si karakter Tria ini belajar dulu bahasa isyarat. Wah, segitu. Ya, sekitar motor lewat sekitar 1 bulanan lah dia belajar bahasa isyarat. Waduh. Jadi A seperti apa yang saya tahu tuh huruf T aja seperti ini T. T lain kirinya Pak. Nah, ada yang begini T. Ada yang begini, ada juga yang begini. Oh, ada 2 versi. Amun ieu mah keur usum halodong, usum melesang gitu. Gitu. Wajek ya weri lah. Gitu. Tah di film Kalasan berkata ieu teh produksi teh di mana ya teh?
Om. Produksina teh aya di sababaraha desanya anu lokasi sakola bae aya 3 sakola. Di SMA Ciawi Gebang, di SMA Kosgoro, jeung di SMK hiji. Kosgoro tapi aya nya. Aya nama tos teu aya. Kosgoro dulu masih kena aya, masih kena loba. Eta lokasi sakola be 3. Sakola we 3 eta. 3 terus anu lokasi rumah Mang Sarma anu jalan ka Cigugur eta dulu pernah dipakai lokasi film Babi Ngepet. Waduh. Ya, sama Kang Ibing kalau nggak salah marhum itu. Ibing? Nah, Kang Ibing. Terus di Haur Kuning. Haur Kuning di Jalan Kadarmat ya. Di Balong Dalam terus di Gunung Sampan. Itu loba carita tadi di Balong Dalam taritanya lamun nonton ya, namun marene nonton pas keur adegan nyenset saung Mang Sarma di tengah leuweung eta ti isuk nepi ka lohor enggak sapoe sapeuting nyenset bikin set teh sapoe sapeuting beres-beres teh lohor rencana syutingna peutingna gitu. Tapi pas geus erek syuting geus beres lohor eta terjadi sesuatu nu aneh. Kumaha tah? Mistis. Nya teu nyaho mistis teu nyaho hal logisnya. Ngadadak eta tempat lokasi syuting di tempatan ku hileud. Waduh. Hileud. Mangki juga datang mangki. Ya kalau mangki mah kan udah biasanya itu mangki mah kadang pagi-pagi kadang itu. Hileud datang kitu bari ngomong. Hileud bari weh naon euy. Naon ieu rame-rame. Ya, dina tatangkalan teh dina tangkalan ti handap nepi ka luhur eusina hileud kabeh. Bulunya banyak. Waduh. Eta lamun ieu teh gatel berarti nya. Pasti gatel. Jeung di tempat set Mang Sarma eta. Eta hileud kabeh eusina. Eusina hileud kabeh jeung tatangkalan seputar eta teh pinuh ku hileud lagi hiji dua rembuan meureun lah. Rembuan. Eta ngatasina kumaha tah? Konsultasi jeung anu didinya, konsultasi nu istilahna naon nya? Kopi hideung. Henteu. Kopi hideung. Ya duka tahnya duka di kopi hideung duka henteu. Waduh. Yang saya dengar mah ya, yang saya dengar kan saya bukan manajer lokasi, saya mah Astrada jeung penulis ceritanya yang saya dengar mah pepeje ulah dibeuleum cenah gitu nya, pepeje ulah diteuing kumaha tah carana. Oh, berarti sampai akhirna mah syuting anu di jero eta teh nu syuting khusus set Saung Mang Sarma pindah lokasi. Aduh. Pindah lokasi. Gara-gara hileud. Hileud. Hileud maneh. Ieu karya apaan di yo? Fotona ge aya kayak meureun bisa ditempelkeun ya kayak dina eta hileudna loba. Nah, itu zaman baheula teh kitu. Loba dina carita itu nya aya hordeng hiber sorangan gitu. Nu kitu kumaha nya? Hordeng hiber sorangan dulung samak. Ya, eta benar. Jadi kan pindah di Balong Dalam pindah ke lokasi di daerah ieu di Rewetan. Di dinya ge satacan syuting teh nya biasa ngadorohan heula. Ngadorohan terus ternyata cek anu di dinya teh minta sate atah 3 tiil. Kira Om, punten dipotongnya. Menta sate 3 tiil. 3 tiil anu atah. Tah eta teh nu mentana saha? Nya teuing nu mentana mah kan si bapak eta gitu nya. Geus dibikeun teh ditancepkeun tukangan ieu, tukangan naon cenah? Saung. Ngarah nya teuing ngarah naon cenah bisi gagawa tapi nu karasa kurang pas adegan ya episode ayeuna ya episode nu kagenep pas adegan keur urang keur kelas kieu eta di tukang suara ngahihih jelas bisa. Gitu. Terus merinding tapi nu ngadengnya ngan urang bae nu lain mah cicing wae. Sok tingalikeun wajah-wajah nih di episode genepnya. Wajah-wajah pemeran eta teh syuting teh hampir jam 2:30 jam 2:30. Tingali wajah-wajah pemeranana siga kumaha. Eta lelah teh bener-bener lelah, lain lelah bohongan, lain lelah ku acting gitu. Atau jam 3 nya. Jeung nya gitulah ada suasana lain yang membuat mereka itu terlihat seperti kelelahan kayak gitu. Berarti sangat memorable nya. Memorable film ieu teh. Karena memang ini adalah film panjang pertama. Ya, film panjang pertama. Terus yang digarap Om Rois. Ya saya ikut di situ sebagai krunya gitu, sebagai Astrada dan sebagai penulis skenario. Terus
banyak sekali dinamikanya. Dinamika terhadap hal-hal mistis. Hal mistis. Yang pemeran Ruli si siapa namanya tuh Diki sekarang udah jadi sutradara di nasional. Itu kita kontrol dia terus karena apa? Ketika di balong dalam itu dia tuh suka nyelongcong teh sorangan gitu. Kemana itu cenah nuturkeun itu ditaka ditu padahal mah jama. Bahaya. Gitu. Dan sekali dua kali sering gitu teh. Ujug lompat gitu. Naon udah. Itu cenah ditu lain dirinya lain tempat syuting cik saya teh. Ai syutingnya berapa hari berarti teh? Hampir ada sekitar 1 minggu sekali ya biasanya tuh ya ambil weekend hampir sampai sebulan. Sampai sebulan sebelumnya pas pra produksi itu kita casting dulu terus dapat pemain habis itu pengkarakteran dulu 3 hari 2 malam di sini pengkarakteran semua di sini pengkarakteran 3 hari 2 malam baru kemudian syuting. Berarti tempatnya full di Kuningan ya? Full semuanya di Kuningan. Kuningan Pride ya? Ya. Krunya cast-castnya dari Kuningan juga? Cast semuanya dari Kuningan. Dari dulu ada Mojang Jajaka. Mojang Jajaka Kuningan sama anak-anak DKC. Iya dulu yang pakainya yang Mojang Jajaka dulu gitu. Mojang Jajaka sama anak-anak DKC pada saat itu Dewan Kerja Cabang. Sama anak-anak pramuka. Ada yang dari SMA Cibingbing, SMA Ciawi, SMA Kosgoro, SMA semua penegak di Kuningan lah diikut sertakan. Dan sekarang kalau misalkan ada konglomerat yang bertanya pada Roy Apandi bahwa film ini akan saya beli, dijual seberapa gitu. Ya saya tidak terboga hak aya produser. Saya mah nanya Astrada, kemudian penulis cerita, aktor, kemudian pegang hak siar aja. Kalau misalkan nanti ada yang mau beli, ya nanti kita harus triangle system dulu. Ngobrol dulu sama produser yang dulu pernah kita memproduksi kita, ngobrol dulu dengan sutradara dan saya mungkin ada di bagian triangle system itu, nulis cerita gitu. Gitu. Berarti durasinya berapa jam? Durasi itu hampir 2 jam. Wow. Kita pecah jadi 9 episode. Jadi berapa menit tuh per episodenya? Per episodenya itu sekitar 20 menitan lah. 20 kali 9 aja sudah 180 ya. Iya. Di spoiler kajen teh saeutik. Naon atuh pan tadi itu. Aya adegan patonjok-tonjok tuh. Eta justru banyak. Justru saya setelah melihat ini itu kan pengalaman pertama saya bikin skenario panjang. Iya. Ternyata banyak plot hole. Ada plot hole. Plot hole itu kayak sesuatu kayak lubang-lubang di cerita gitu. Jadi kok tiba-tiba begini gitu. Jadi tidak dapat dijelaskan itu pan kieu. Tapi gini kieu gitu. Itu aya di skenario gitu. Ada di skenario, cuma antara satu dengan yang lainnya kadang nggak matching gitu. Itu ternyata banyak plot hole-nya dan saya kadang-kadang malu juga gitu. Malu karena ya itu 2010 kan pertama kali masuk dunia film itu 2003. Itu main film pendek tuh. Main film pendek, kemudian baru main film panjang itu 2010 itu 3 produksi. Kalau Sandi Berkata, kemudian Cinta di Akhir Serem Tahun, sama satu lagi Perawan dan Tunawiswa. Itu enggak bentrok itu? Enggak, berurutan. Apakah orang-orangnya sama, cast-nya dan cast-nya beda. Cast-nya ada yang berbeda, ada yang cast-nya sama dan cast-nya berbeda. Tapi beda semuanya beda. Tapi krunya sama. Krunya sama. Dan sekarang kalau misalkan Om Rois suruh bikin lagi yang film panjang kayak sampai 2 jam tuh. Asal ada produsernya mah, asal ada budget sebenarnya mah ya. Asal ada budgetnya mah ayo gitu. Ayo aja. Kalau ada yang mau bikin film tapi itu bisa, mah enggak lah. Mangga. Rumah gitu. Film Apandi. Tapi referensinya ulah karena Kala Seni Berkatanya ada banyak kekurangannya di situ. Kita masih pakai kamera MD. Kamera MD yang ukurannya aja cuma 470p. 470 dulu kehitung bagus apa? 720 dulu maksimal itu. Maksimal itu 720. Ya. HD kan itu. Full HD-nya kan udah 1080 kan. Dulu 470 itu udah lumayan lah. Ya. 470 itu. Nah, dulu ini kan film udah jadi nih.
dulu sempat itu kemana aja? Ya, mau ditayangin kemana aja. Targetnya itu kan ke TV. Ayeuna teh. Dulu. Ketika dulu dibuat itu targetnya ke TV. Iya. Target ke televisi. Kemudian kita produser kita coba ke salah satu stasiun televisi swasta. Nah, di sana sudah kita dapat loloslah meja 1 gitu ya. Meja 1 lolos, diterima, kemudian meja 2 meja kurasi cerita lolos gitu. Nah, di teknis kita ternyata pita kaset kita tidak sesuai dengan standar broadcast yang ada di sana sehingga tidak bisa ditayangkan gitu. Akhirnya hibah ke radio, bukan radio, televisi lokal. Yang penting kita kasihin diputar gratis udah. Amuntan misalkan istilah rugi gitu berarti. Ya pasti rugi lah, rugi. Itu budget berapa sih Om? Ngomong. Kalau tidak salah sih antara puluhan juta, udah puluhan juta. Puluhan juta hilang tuh. Udah puluhan juta hilang. Puluhan juta di tahun 2010. Ada eta. Gitu. Makanya nih kalau masih ada Bu Nining Hardiningsih nih, mudah-mudahan nggak kapok. Mohon maaf. Itu Bu Nining Hardiningsih yang dengar sih mau dulu nyalek nggak tahu sekarang. Nah, kira-kira nih Rumah Film Avandi ini berarti produksinya dulu atas nama siapa nih? GP Production. Nah, ini skenario berarti masih punya saya. Sebenarnya punya saya. Kira-kira kedepannya bakal ada nggak? Ini remake bukan film panjang ya, bisa berbentuk film pendek, dipendekkan gitu, atau dijadikan web series kayak sekarang nih, dipotong-potong, atau memang mau remake film panjang? Kalau remake film panjang sempat terbersit minggu-minggu ini gitu. Cuma kan kembali lagi ke duitnya dari mana lo kan gitu kan. Yuk ayun. Aduh. Bro. Ya, soalnya orang kan mun erek make si Ari kan geus kudu dibayar si Ari teh. Minimal sehari teh 150 si Ari teh. Gitu kan. Dan teu cukup ku garpit we nya. Ya teu cukup ku garpit we, cuma nuhunnya mal cukup gitu enak mah. 2M kudu 2M makasih. Anu produksi Kalasan Diberkata ge semua kudu dibayar. Semua kudu dibayar, talent itu dibayar persin. Talent dibayar persin. Nu ekstras ge dibayar. Ekstra sarua. Saya tahu. Dulu itu satu scene-nya untuk main talent untuk pemeran utama itu sampai 100.000. Persin. Persin. Jadi kalau misalkan dia 72 scene, ya 720 gitu. 720. Itu perhitungan 72 scene 7.200.000 kali. Oh, 7.200.000. Gitu. Iya kali, iya. Iya kan? 100 kali 72. 7.200.000. 2010. Eta hitungan kayak gitu sekarang masih berlaku tidak? Untuk film sekarang ya? ada yang tanyanya ke Kang Ence harusnya. Kan ada per paket katanya tuh kalau per paket. Per paket itu maksudnya nggak hitung scene. Pokoknya di produksi ini segini 600 juta misalkan gitu. Dia mau main 20 scene, dia mau main borongan. Borongan gitu. Kayak gitu sekarang. Atau mungkin masih ada yang menggunakan pola seperti itu gitu ya. Tapi katanya kalau pakai pola seperti itu kadang-kadang rugi juga katanya produsernya. Benar. Itu. Tertarik sekali. Gitu. Dan itu tahun 2010 gitu, tahun 2010. 7.200.000 eta. Sebulan ya pasti tinggal. Iya, setiap akhir pekan. Akhir pekan doang dalam waktu lebih sebulan lebih. Ya lumayan ya. Ya lumayan tuh anjir Kabayang eta GGS. Aduh, sabar 100 episode eta nya. Itu. GGS kasih kuningan atuh. Nah ini teh berbarengan dengan produksinya tuh Arya Kamuning. Arya Kamuning dulu. Arya Kamuning, kemudian kita baru produksi Kalasan Diberkata. Karena si Reza ini yang jadi tokoh Arya, bukan yang di sini. Si Reza Aditya yang jadi tokoh Arya itu sebelum main di sini tuh udah main di Arya Kemuning. Kemudian dia juga main di Kereta Api Manggarai dan lain-lain. Itu. Nah, Om, untuk penayangan ya. Naon namanya teh? Kan tadi bilang dihibahkan gitu ke TV-TV. Nah, pernah aya tuh sih kan ini dalam rangka Hari Pramuka. Pas Hari Pramuka itu ditayangkan tuh atau screening atau screening di tempat-tempat camping gitu ya. Jadi itu juga yang bawanya saya gitu kan. Misalkan ada camping di sekolah ini. Woi, screening dong, screening gitu kan. Kemudian pindah lagi ke sekolah yang lain. Screening dong, nyelipin screening.
Sama ya, tadi berarti menghibahkeun. Nya menghibahkeun, menghibur aja. Gitu. Punten. Saya nama da ina heula tah. Oh, Gitu. Nah, selain tadi kan aya cerita-cerita horor mistis gitunya. Nah, selain ti mistis eta cerita naon yang menarik di behind the scene gitu. Behind the scene. Atau kesusahan atau karesepana gitu naon tah pas. Ari kesusahan boleh dibilang asa teu ayanya dan ge enjoy gitu. Enjoy karena kemana-mana diantarkan ku Andis Travel gitu kan. Lokasi, ke setiap lokasi itu aya khususon jemput gitunya. Daharna geus disiapkeun ku takana gitu kan, nasi padang gitu kan. Terus pokoknya mah daya sejahtera begitu. Tapi dipikir-pikir geuning etanya ayeuna mah eueuh kitu Om. Anu sampai nyieun film 2 jam gitu teh ayeuna mah. Saati-saati atuh Om. Maka ayah deh ya tuh Om Age. Justru ini kan titik jenuh saya justru di sini di 2010, 2009, 2010 ya. Ketika gagal di televisi nasional itu jadi titik terngedrop saya. Kecewa bisa lah itu. Jadi buat inspirasinya ada beban banyak uang yang udah dikeluarkan tapi nggak mencapai target gitu. Ada rasa malu lah, beban dan lain-lain. Sehingga dari situ saya stop untuk tidak produksi hampir 1 tahun lebih. Baru di akhir 2011 itu pun didorong ku teman-teman pramuka juga, baru produksi lagi saya tuh. Itu pun dokumenter pendek. Dan alhamdulillah di situ jadi titik awal perjuangan lagi. Jadi titik terngedropnya adalah di Kalasan Diperkata. Vakum 1 tahun. Kemudian titik bangkitnya ada di akhir 2011 sampai sekarang. Kalau titik awalnya sih di 2003. 2003. Mana nih ini nih. Ini tahun 2003. Kayaknya nggak kelihatan nih sama kamera. Kelihatan. Ini Mawar Terakhir sama juga dengan Mas Wawan. Jadi saya merintis film itu bareng-bareng sama Mas Wawan. Gitu. Tapi nih, Om Rois, kalau misalkan saya nanya gini, ada nggak Rois Junior yang terlihat oleh Om Rois sekarang nih, Rois Junior yang akan nanti gantiin saya ketika saya banyak sih. Tapi asli Kuningan. Ya asli Kuningan, langsungnya juga asli Kuningan. Jadi kan biasanya, Gus alus di Kuningan ya, tapi kalau kemarin tahu di Jakarta jadinya teh. Sekarang ini kan ada yang banyak merantau ya, tapi mudah-mudahan mereka bisa kembali lagi. Jadi ada beberapa, ini seperti Reno ini kan racun saya sudah semakin ada masuk lah. Racunnya sudah masuk ke dia. Begitu juga Rama sedikit-sedikit saya racunin. Racun ya. Ya. Jadi ya sedikit-sedikit teracuni dengan pola-pola pikir saya, idealisme saya sudah masuk. Gitu. Idealisme yang seperti apa? Ya bisa dilihat deh karya-karya saya kayak gimana setelah, jangan lihat Kalasan Diperkata ya. Karya-karya setelah itulah seperti apa. Gitu. Jadi ini pertanyaan ini muncul pribadi karena saya gemes tuh ke orang-orang yang punya potensi untuk memajukan circle atau ruang lingkup, tapi kalau ini kaditu ka daerah mana ka kota gede, kudu nama lain teh bangun di ya memang kan urang sorangan. Saya gitu. Di Kuningan mah can menjanjikan, Rik. Can menjanjikan artinya itu ekosistemnya can tumbuh. Lamun ekosistemnya geus tumbuh itu bisa ngahasilkeun, gitu kan? Bisa ngahasilkan untuk ya istilahnya kan kita tidak bekerja tidak hanya sekedar mencari kepuasan batin, tapi juga mencari sebongkah berlian gitu kan. Gitu. Kalau komunitas di Kuningannya udah jalan, udah klop di mana-mana gitu, jalan lah. Urang boga akal berarti. Indonesia ibu kota naon? Ayeuna teh isukan. Kan Jakartanya. Indonesia Kuningan. Geuning sih. Ambil ekosistem etana. Nah, nyato Jogja kan lain ibu kota negara, tetap ekosistem filmnya jalan pisan. Jogja itu kan bisa tumbuh berkembang, itu ada banyak tokoh-tokoh film. Ada Gari Nugroho, ada Iva Ivans, ada Kamila Andini, ada siapa lagi? Hanung Bramantio itu kan di situ. Jadi orang-orang filmnya menyokong itu dan membentuk sebuah ekosistem yang kuat. Di Kuningan pun setelah Ance Bagus dan lain-lainnya juga harus ada. Harus ada yang mengangkat ekosistem perfilman Kuningan biar ajeg dan biar bisa itu tadi menggelindingkan roda perekonomian.
Di kuningan bidang itu, film. di bidang film. Nah, harusnya saran saya sih sebenarnya kayak gini. Jadi kan ini udah ada bibit-bibit dari kuningan nih. Kayak siapa lah yang udah kuliah dari sini Iya, kuliah film. Nah, dia suatu saat mungkin sudah jadi penulis atau sutradara. Nah, ketika dia jadi penulis, dia ngangkat sesuatu yang unik dari kuningan. Iya, Jadi betul. dan dia kayak contoh Benedion deh. Ya, Benedion dia Benedion, ngangkat Batak pisan Batak, ya, Nah, Sumatera. eta halus pisan namun diterapin ke kuningan gitu. Kayak di Makassar juga kan. Ya. Di Makassar itu ada saya lupa lagi judulnya. Itu kan ada Mira Lesmana. Lesmana. Ya, Mira Lesmana dia ngangkat Makassarnya Makassar, gitu nah. kan. Dan di Kuningan ini juga nih kita berharap banget nih ke Ance Bagus nih. Ayolah, Bang. Itu Kang Cek bagus. untuk kembali lagi forum film Kuningannya dibangkitkan lagi. Ya. Ayo. Lah. Saya sudah ngirim tai embe. Ya. Yang kombud ulah ngirim tai embe ka Kang Ece. Kombud tapi kombudnya mencan. Jadi geus bangun bae ekosistem film. Ya kan kita 2017 sama ngobrol sama Kang Cet tuh. Ngumpulin komunitas-komunitas, kemudian nyampe ke acara di kolam kita waktu itu kali ya. Ada festival dokumenter, ada kemudian fiksinya screening juga di situ, ngerayain Hari Film Nasional. Nah, setelah itu Hilang lagi. bukan hilang lagi, mungkin semangatnya lagi turun lagi gitu. Mudah-mudahan tahun sekarang nih mulai lagi naik, kemudian bisa mengambil itu ekosistem perfilman di Kuningan. Teman-teman Lens Art juga kan, teman-teman Mega Citra Kreasi, Nice. Rabu Malam Production, Ya. Bonti Cinema, ya gue pakai Bonti Cinema. Iya. Dan semua komunitas-komunitas yang ada di sini, ayo kita bikin berkarya lagi, biar itu tadi dinamika perfilman kita kelihatan benar menggeliatnya. Iya, dan kelihatan sekarang yang saya cukup lumayan update ya kalau soal karya baru untuk di film ya. Dan saya lihat sih di komunitas-komunitas Kuningan ini belum kelihatan nih karya barunya mana. Iya. Entah dari Bonti Cinema atau kayak Rumah Film Avandi. Ya. Gitu. Ya, Rumah Film Avandi sendiri itu kita kembali lagi ya ke masalah budgeting gitu kan. Budget. Karena nggak ya intinya gini, kita tuh sudah tidak ingin lagi bikin film dengan merogoh kocek terlalu dalam. Maksudnya mengambil jatah dapur terlalu dalam gitu loh. Iya. Jadi kita ya sekarang ini kita lagi pitching forum kayak gitu. Mudah-mudahan ada yang lolos lah dari pitching forum ini. Gitu, ada yang lolos. Kemudian nanti kalau lolos kan kita bisa produksi lumayan dan hanya cukup lumayan bisa menghidupi kru nantinya, bisa menghidupi talent ya minimal gaji sapoe mah leuwih gede tibatan tinu sok macul gitu kan. Itu kan nu macul 100.000 nu main film meureun 250 gitu kan. Amin. Nuk kitu ge berarti bisa naikkeun ketertarikan kayak umum gitu. Wah, sigana karena film ge resep ya aya duitan ya gitu. Jadi komunitas lagi makin naik terus anu tertariknya makin naik gitu. Iya, tapi kita doakeun orang bisa menang pitching forumna gitu kan. Menang pitching forum orang produksi gitu. Atau ya siga kamari keur Kuningan kenangan ya, siga panitia 17-an ngabantuin proposal gitu. Gitu eta. Tapi udah gitu capek gitu tuh benar. Satenya. Gitu nya. Capek teh lamun diunslang komo diunslang gitu nya geus kayak kencing ka diri. Tapi yang mun dukun merah mah. Dukun merah. Nah, justru dukun merah mah abdi rada santai. Da seueur dibantos ku stand up komedi Kuningan. Aya Bapak Bupati Ato. Aman ya, berarti rada aman lah, rada aman. Itu anu dukun merah mah nyadiakeun alat urang kieu we. Meskipun tertulis produser gitu nya. Urang cicingnya nyantai we. Anu dukun merah mah. Da geus aya Ato. Aman aja. Gitu. Ini komen-komennya dong. Ini mana masih pada sepi ya. Meskipun ini film jadul ya, tapi film jadul. Ceritanya menarik nih, lucu, terus actionnya seru, dan membuat flashback apalagi nih yang suka pramuka ya. Ya. Wah, ini Nah, pramuka nih berharga banget nih, banyak banget pesan moral yang bisa didapetin di sini. Kalah Sandi berkata. ada BTS-nya nggak sih Om? Wah, BTS ada tapi nggak ketemu. Ini juga file nemu ini sebetulnya. Berarti nggak bisa diupload nih di channel ini nih. BTS-nya nggak bisa diupload.
Itu justru yang ada itu yang perawan dan tunawisma itu ada BTS-nya. Yaudah, sana. Yaudah, closing. Terima kasih telah apa ya. Ya gitulah pokoknya mah. Jadi kita support terus untuk perfilman Kuningan, ya. Jadi kalau kalian punya karya atau kalian punya duitnya bisanya duit terutama gitunya, duit sok nyen film atau di Kuningan nya om nek nyen tugas di Kuningan jauh nyen tugas di UPI baru dak UPI teh nya di Kuningan cenah naon di Bantosan SDM-na saya di Kuningan. Ya loba tenang gampang insyaallah lah. Aya rumah film Apandi, aya loba pokona mah. Dan sekitulah urang mah. Wilujeng Hari Pramuka 14 Agustus 2023. Yoi. Salam Pramuka, salam Trisatya Dasa Dharma, ikhlas bakti bina bangsa. Pramuka. Tak. Hei, mantap. Prokasma, program podcast kita semua.